Sebelum nonton jangan lupa like dan subscribe-nya. Selamat menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Ramadhani Putri Nasution. Saya dari semester 5, jurusan Psikologi Universitas Islam Riau. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi kelompok, yaitu mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen pengampunya Bapak Fikri, SPSI, MSI. Lanjut, definisi komunikasi kelompok. Definisi pertama yaitu komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti rapat, pertemuan, atau konferensi, dan sebagainya. Yang definisi kedua yaitu komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang terjadi di antara sekelompok orang dalam melakukan tugas dan mencapai tujuannya. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yaitu adanya komunikasi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Manfaatnya yaitu saling bertukar informasi, menambah pengetahuan, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku, mengembangkan kesehatan mental, dan meningkatkan kesadaran kelompok. Terus adanya faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu faktor situasional, adanya ukuran dan jaringan kelompok, adanya faktor personal, kebutuhan kelompok, anggota kelompok. Yang kedua yaitu peran anggota kelompok. Selanjutnya ada peran dalam kelompok. Yang pertama yaitu inisiator kontributor. Perannya memberikan ide yang baru bagi kelompoknya. Terus informasi seeker, anggota ini akan memberikan informasi yang detail pada kelompoknya. Terus opinion seeker, ia akan berusaha mencari opini tentang suatu hal dari anggota kelompoknya. Dan information seeker, ia berusaha untuk memberikan informasi yang didapatkan kepada kelompoknya. Terus ada opinion giver, berusaha memberikan pendapatnya dan disampaikannya kepada kelompoknya tentang sesuatu hal. Ada juga evaluator, yaitu berusaha untuk menjelaskan secara rinci beberapa hal tentang suatu kepada anggota kelompoknya, walaupun kadang sudah dijelaskan dan tidak perlu. Yang summarizer, di mana memberikan kesimpulan atau ringkasan dari pendapat teman-teman di kelompoknya. Ada juga koordinator, integrator, di mana dia menyimpulkan dan menyatukan beberapa pendapat yang muncul di kelompoknya. Terus ada juga orienter, berusaha membawa kelompoknya pada tantangan atau antisipasi yang mendatang. Ada juga disagreeer, mencoba menentang pendapat yang ada. Terus ada juga evaluator kritik, memberikan evaluasi atau kritik pada pendapat yang muncul di kelompoknya. Terus ada procedural technician, berusaha untuk memberikan gambaran teknis pelaksanaan pendapat yang muncul. Juga ada juga energizer, di mana dia memberikan energi pada kelompoknya yang sedang dalam kondisi menurun. Terus ada juga recorder, dia itu mencatat pendapat yang muncul di kelompoknya. Lanjut, peran produktifnya yaitu pendorong, memberi dukungan, reformation positif pada kelompoknya, menjaga harmoni, menjembatani perbedaan yang terjadi, suka kompromi, mengkompromikan konflik-konflik yang terjadi, penjaga gerbang, mempertahankan saluran komunikasi, mendorong partisipasi anggota kelompok lainnya. Penyusun standar, di mana dia berfungsi untuk menyesuaikan dengan standarnya. Terus adanya pengamat kelompok dan komentator, dia membuat catatan atau evaluasi kelompok.
Terus adanya pengikut atau followers itu tuh pasif untuk penerima. Lanjut, peran negatifnya itu ada agresor, di mana dia tuh menyerang anggota kelompok yang aktif. Adanya penghambat, memberikan umpan balik yang negatif. Adanya pencari pengakuan, mencari perhatian bagi dirinya untuk membanggakan pengalaman yang lalu. Terus pengakuan untuk diri sendiri, menemukan perasaan berbagai prestasi sendiri dan kepentingan diri sendiri dari fokus pada kelompok. Terus adanya playboy, di mana banyak canda atau kurang seriusnya. Terus ada pencari bantuan, mengemukakan ketidakpastian untuk menarik simpati, membela kelompok, khususnya untuk membela subkelompoknya. Lanjut tipe kelompok, yaitu yang pertama itu ada relationship group, yaitu di mana kelompok ini berpartisipasi sejak awal dalam kehidupan, seperti keluarga, teman sekolah, dan tetangga. Untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu ada affiliation, affirmation, and affection. Dalam psikologi dikenal sebagai primary group, sarana untuk mengembangkan diri dan konsep diri. Terus ada yang kedua, yaitu task group, di mana yaitu kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan anggotanya bisa berubah-ubah. Dalam psikologi dikenal sebagai secondary group. Fungsinya seringkali overlap dengan relation group. Yang ketiga yaitu referensi group, yaitu kelompok di mana kita mendapatkan nilai norma untuk berperilaku digunakan sebagai patokan. Perbandingannya bagi kesuksesan maupun kegagalan bisa dari kelompok primer maupun kelompok sekunder. Yang terakhir, yang keempat yaitu membership group, yaitu kelompok di mana berpartisipasi tidak memberikan sebagai referensi diri, digunakan sebagai simbol sosial, sering overlap dengan referensi. Jadi, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama yang lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Tahap kelompok ada 5. Pertama yaitu opening biasa, perkenalan, obrolan ringan. Terus ada you feed forward, identifikasi kebutuhan dan perilaku, atau pemaparan agenda dan identifikasi tugas. Ada juga bisnis, memecahkan masalah, berbagi info, dan lain-lain. Ada juga feedback, peninjauan hasil atau rencana berikutnya. Terus adanya closing, bertukar sapa. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton. Jika saya merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.